Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia kita diberi kesehatan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan webinar penilaian angka kredit yang diadakan oleh tim PAK Kecamatan Kaliwungu. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu, Bapak Sularto SPD. Yang kami hormati Ketua Tim PAK Pak Jamaluddin Malik SPD dan tim yang lain yang kami pula Bapak Ibu Guru yang mengikuti webinar PAK dari Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pembicara akan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembinaan di Bapak Sularto SPD, pegawaian SPD disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Malik, yang ke yang keenam penjelasan pembuatan domba oleh Bapak yang ketujuh selanjutnya lain-lain. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Aku berdiri pandai kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih, bisa duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah pembinaan dinas dari Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu kepada Bapak Sularto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Tim PAK Kecamatan Kaliwungu, Bapak Jamaluddin Malik SPD. Yang kami hormati Tim Teknis Penyusunan Dupak Tahunan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar penyusunan pembuatan PAK tingkat Korwilcam Kecamatan Kaliwungu serta panitia yang tidak ketinggalan yang telah mempersiapkan diri dalam kegiatan ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi haulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan ketua tim PAK Korwilcam Kaliwungu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam situasi yang sedang hujan rintik ini tidak mengurangi rasa aktif kita, rasa konsen kita dalam mengikuti webinar ini. Semoga apa yang sudah diupayakan oleh Ketua Tim PAK Kecamatan Kaliwungu nanti betul-betul bisa mewujudkan sebuah perubahan yang mendasar, yaitu para guru bisa membuat dupak tahunan. Yang kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi khaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, peserta web penyusunan dupak tahunan yang berbahagia. Tentunya kami selaku koordinator Kecamatan Kaliwungu ini memberikan apresiasi yang sangat-sangat positif kepada panitia yang mana pada saat ini telah menyelenggarakan webinar. Ini sangat berarti sekali bagi guru-guru pemula. Apalagi ini yang mengikuti kegiatan ini mayoritas adalah guru-guru yang baru saja mentas dari CPNS. Besar harapan kami mulai dari menginjakkan tahapan pertama ini sampai nanti selesai atau purna tugas itu dalam penyusunan dan pembuatan PAK itu bisa dibuat sendiri-sendiri. Tentunya kita selalu berupaya tetap untuk selalu minta informasi sana-sini karena mungkin perubahan selalu terus-menerus yang harus kita ikuti dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu peserta web yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun dalam KBM yang berbasis BDR, apalagi kemarin 2 hari kita di rumah saja, ini hari ini kita pasti fit. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit COVID-19. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya saya mengajak kepada Bapak, Ibu peserta web ini yang pertama-tama senantiasa saya mengajak untuk selalu disiplin. Disiplin dalam segala hal ini penting sekali. Terutama sebagai orang-orang yang baru dalam dunia kedinasan, ini tentunya dimulai dari sekarang kita meletakkan landasan yang kuat dalam diri kita untuk senantiasa melakukan,
melaksanakan kegiatan dengan disiplin sebagai nafas. Ini sangat berarti bagi kita semuanya. Kalau kita lakukan akan menuai hasil yang positif. Dalam bekerja, ini tolong, karena kita sudah diberikan reward oleh pemerintah, di mana harapan kita, terutama yang sudah bisa maju naik PAK, itu kurang lebih 3 tahunan. Ini tolong itu dilakukan terus-menerus, agar panjenengan nanti bisa sampai 4D atau sampai notak seperti yang sudah terjadi di Kaliwungu, contohnya Pak DRS Haji Afif Rofani, ini sudah maksimal. Apakah kita tidak bisa? Bisa. Dimulai dari diri kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan seluruh dengan disiplin bekerja, disiplin dalam segala hal, disiplin berpakaian, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Ini sangat berarti. Kita sebagai orang-orang yang sudah masuk dalam dunia guru, ini jangan sampai kita dikatakan guru wagutur saru, tapi harusnya guru digugu dan ditiru. Ini makna yang sangat mendalam sekali, bahwa seorang guru ini memang mulai dari cara berpakaian kita, ini sudah dinilai. Mulai dari rambut kita, dari naiknya kendaraan kita, barangkali itu sudah dinilai. Sehingga profil seorang guru itu dinilai mulai dari A sampai Z. Sehingga pribadi seorang guru ini betul-betul bisa menjadi panutan oleh lingkungan sekitar kita, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita pasti akan mencontoh figur-figur guru yang menjadi idolanya. Bukan tidak mungkin contoh dari guru-guru itu yang akan dominan daripada yang dicontohkan oleh orang tuanya. Ini sangat perlu sekali untuk diingat oleh para guru sebagai awal masuk dalam dunia guru ini, agar senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan dinasnya mengacu kepada aturan kode etik guru. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, reward dari pemerintah ini sangatlah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan warga kita. Karena semakin cepat dia naik pangkat, tentunya akan diberi nilai tambah, yaitu dengan diberikan gaji tambahan. Ini juga akan berdampak juga bagi lingkungan kita, terutama teman-teman kita yang belum bisa naik pangkat ini. Yuk kita berupaya berbagi pengalaman yang bisa membantu yang tidak bisa. Pokoknya kita bangun teamwork. Hanya orang-orang yang bisa bekerja sama inilah yang bisa menggenggam dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada kesempatan ini saya juga memberikan sekali lagi rasa terima kasih kepada Ketua PAK Kecamatan Kaliwungu, meskipun dalam relatif waktu yang sesingkat-singkatnya mampu melaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatan ini tolong tidak hanya sampai di sini saja. Selalu kita melakukan update. Tidak hanya guru-guru muda yang dilakukan webinar. Syukur-syukur nanti bisa meluas sampai kepada guru-guru kita yang mungkin masih membutuhkan bantuan daripada kita-kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya tidak bijaksana kalau saya harus berpanjang lebar untuk menyampaikan pembinaan ini. Yang terpenting bagi kita, yuk kita ikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya nanti kalau kita jelas, tolong ditanyakan sampai sejelas-jelasnya. Sehingga kita nanti bisa membuat PAK dengan sendiri.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam acara webinar ini. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar penyusunan dupa tingkat Kewirausahaan Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Februari 2021 secara resmi kami buka. Demikian kurang lebihnya saya maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sulato sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya adalah tentang kepegawaian yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Malik. Kepada Pak Jamal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Konwil Kecamatan Kaliwungu, Bapak Sularto, yang kami hormati tim PAK Kecamatan Kaliwungu, dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar secara online melalui Google Meet dalam rangka penilaian angka kredit. Di sini saya sebagai Ketua PAK Kecamatan Kaliwungu, saya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang pelaksanaan tersebut baru dapat kita laksanakan sekarang. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu akan saya mulai dulu. Saya perkenalkan tim PAK kami dari Kecamatan Kaliwungu. Pertama, ketua saya sendiri. Yang kedua, untuk wilayah ini mau malah saya kena patahnya. Oke. Iki malah ya. Iku ketonan ae sing lho. Jadi film lagi nah. Ketonan sik. Pak Jamal untuk ada kendala saya mulai dari wilayah Papringan, Gamong, Bagalan Krapyak, dan Prambatan Kidul. Apabila mau konsultasi bisa pada Bapak Sutiono sebagai guru di SD 3 Papringan. Yang kedua, untuk di Desa Mijen, Sitorso, Bimbing Kidul, Garung Kidul, bisa berhubungan dengan Pak Masdi sebagai guru SD 2 Mijen. Yang ketiga, untuk wilayah Kedungdowo, Setro Kalangan, Karangampel, dan Garung Lor bisa berhubungan dengan Bapak Teguh Supriyanto, guru SD 2 Kedungdowo. Kemudian yang keempat, untuk wilayah Kaliwungu, Banget, Prambatan Lor, dan 2 Garung Kidul bisa berhubungan dengan Bapak Fitrianto. Ini adalah awal dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan untuk kegiatan PAK besok, mulai dari sekarang. Selanjutnya, sesuai dengan hasil konsultasi dinas, bahwa bagi guru PNS angkatan tahun 2019, pertama, yang bersangkutan harus punya sertifikat pendidik
harus punya sifat pendidik. Apabila tidak punya sifat pendidik, Bapak Ibu yang bersangkutan boleh naik diberi kesempatan 1 kali sebagai fungsional umum. Maka dimohon baik secara pribadi maupun secara kedinasan segera melakukan istilahnya terobosan-terobosan agar S1-nya ikut PPG atau mendapat sertifikat pendidik sehingga kita mendapat jabatan fungsional umum. Jadi pemerintah Kabupaten Kudus melalui BPKD masih memberi kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang angkatan 2019, kemarin ada 24, yang 6 sudah saya usulkan untuk menjabat jabatan fungsional, yang 18 masih belum dapat. Besok apabila masa kerja sudah 4 tahun bisa naik 1 kali sebagai guru dengan jabatan fungsional umum seperti pegawai struktural. Untuk fungsional umum tersebut tentunya nanti Bapak Ibu guru semuanya harus melengkapi, yaitu data-data kepegawaian, yaitu konversi NIP apabila punya, apabila tidak, apa yang bisa disebutkan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah punya kartu NIP. Yang kedua adalah kartu pegawai atau karpek. Yang ketiga yaitu sasaran kerja, penilaian kinerja, SKP 2 tahun terakhir, atau misalnya pada tahun 2020 harus punya SKP tahun 2019. Misalnya mengajukan tahun 2021 berarti mengajukan untuk tahun 2020. Kemudian setelah itu SK CPNS, PNS, SK pangkat terakhir, bukan berkala, tapi SK pangkat terakhir. Bawahnya adalah punya sertifikat pendidik apabila sudah punya. Apabila belum punya karena belum lulus dari PPG atau masih dalam proses, berarti kita nanti sebagai fungsional umum. Tadi yang saya sebutkan bisa naik 1 kali, diberi kesempatan 1 kali. Setelah itu SK fotokopi PAK penyesuaian atau impasing apabila punya. Dan selanjutnya yaitu PAK tahunan secara berjenjang. Jadi kalau yang angkatan tahun 2019 nanti kita upayakan untuk membuat PAK dasar sebagai syarat untuk pengajuan penilaian angka kredit apabila di lain hari istilahnya atau di lain waktu, di lain bulan mendapatkan sertifikat pendidik berarti sudah punya PAK tahunan. Bawahnya yaitu SK jabatan fungsional guru. Apabila belum punya juga nanti diberi kesempatan untuk naik tadi 1 kali walaupun tanpa jabatan fungsional guru dengan nama fungsional umum. Kemudian yang terakhir adalah fotokopi SK atau fotokopi ijazah terakhir. Apabila yang bersangkutan kuliahnya setelah jadi pegawai harus ada izin belajar. Apabila kuliah tersebut sebelum jadi pegawai berarti harus ditambah transkrip. Oke. Jadi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru, terutama yang angkatan 2019 dan 2020, kalau 2020 dari 30 kemarin itu ada 3 yang sudah punya pendidik, 3 personil tahun 2020 besok diajukan jabatan fungsional apabila sudah prajabatan. Untuk tahun 2019 kemarin ada 6 yang sudah punya sertifikat pendidik berarti sudah bisa dijadikan jabatan fungsional. Selebihnya yang angkatan tahun 2019 banyak 18 personil diperbolehkan naik pangkat 1 kali seperti jabatan
fungsional umum. Itu yang perlu diketahui. Kemudian untuk bukti fisik mengikuti pendidikan adalah ijazah terakhir, surat izin belajar seperti tadi yang saya ucapkan, fotokopi izin penggunaan gelar akademik apabila yang bersangkutan penggunaan ijazah tersebut adalah setelah PNS. Tapi setidaknya kita sebagai pendidik mestinya setelah mendapat gaji kita mempunyai surat izin penggunaan gelar. Apabila tidak, juga tidak apa-apa. Oke. Hanya saja apabila yang bersangkutan sudah baru melaksanakan istilahnya yang diajukan besok itu apabila belum tidak punya surat izin belajar atau penggunaan gelar akademik, yang bersangkutan harus melampirkan transkrip. Jadi ijazah, kemudian transkrip nilai ditandatangani oleh Kopertis atau perguruan tinggi. Itu nanti yang diajukan untuk kegiatan kepegawaian. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya masih kurang jelas dan nanti setelah selesai acara ini bisa tanya secara langsung maupun melalui telepon sehingga semuanya bisa secara jelas mendengarkan atau bisa membuat dupak atau membuat PAK tahunan secara sendiri-sendiri. Itu yang saya sampaikan. Harokalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jamaluddin Malik yang sudah memberikan informasi tentang kepegawaian. Semoga Bapak Ibu mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai pegawai negeri, sebagai guru, bahwa kita berkewajiban itu untuk membuat PAK tahunan. Jadi yang kami harapkan Bapak Ibu semua bisa membuat dupak sendiri sehingga nantinya ketika butuh, karena tiap tahun pasti bisa membuat PAK tahunan. Jadi Bapak Ibu kami harapkan paling tidak satu SD ini bisa untuk membuat dupak sendiri seperti itu. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penjelasan tentang penilaian angka kredit yang akan disampaikan oleh Bapak Sutiono SPD. Kepada Bapak Sutiono kami persilahkan. Halo Pak. Ya, terima kasih Pak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiono, suaranya bengong, tolong mungkin ada yang lain dihidupkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Korwil Kecamatan Kaliwungu, Bapak SPD. Yang saya hormati Ketua Tim PAK Kecamatan Kaliwungu. Yang saya hormati teman-teman tim PAK Kecamatan Kaliwungu dan Bapak Ibu guru semua yang mengikuti webinar PAK pada kesempatan kali ini. Pertama-tama yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan limpahan rahmat kita sekalian sehingga kita saat ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok di Yaumul Qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang penilaian angka kredit yang akan kita lakukan atau penilaiannya dilakukan setiap tahun sekali untuk PAK tahunan.
Dalam kesempatan ini saya ingin tunjukkan Baik, Bapak Ibu, dalam penyusunan angka kredit tentunya nanti lewat tahapannya, yaitu kita melalui pengusulan DUPA, yaitu daftar usulan penilaian penetapan angka kredit yang mulai tahun 2013 dilakukan melalui ada PAK tahunan, kemudian kalau sudah cukup nilai baru mengajukan penilaian kenaikan pangkat. Kegiatan ini untuk DUPA yang baru ini atau PAK yang baru ini dimulai pada Januari 2013, di mana komponen-komponennya yang baru itu meliputi komponen utama, yaitu ada pendidikan, ada pembelajaran, ada pengembangan profesi berkelanjutan, dan yang komponen berikutnya adalah penunjang tugas guru. Dalam komponen utama di sini meliputi satu pendidikan, yaitu ijazah yang relevan atau sekarang adalah S1. S1 yang relevan dengan tugas guru, misalnya guru kelas ya harus S1 PGSD. Itu nilainya, nanti angka kreditnya akan kita jelaskan berikut. Untuk mendapatkan ijazah lain yang tidak linear itu akan ditempatkan pada unsur penunjang tugas guru. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam unsur utama. Berikutnya dalam unsur utama yang kedua adalah pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Unsur yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini dalam PKP ini atau biasa disebut dengan PKP ini meliputi melaksanakan pengembangan diri, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, dan melaksanakan karya aktif. Nah, 3 komponen inilah yang menjadi unsur dalam PKP. Selanjutnya dalam penunjang tugas guru itu meliputi memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai atau surat-surat keterangan yang lainnya, contohnya adalah surat keterangan anggota organisasi keprofesian misalnya PGRI atau sebagai anggota pramuka atau pengurus. Nah, di sini saya sebutkan macam-macam dan jenis kegiatan PKB. Untuk yang pengembangan diri meliputi diklat fungsional. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Yang kedua adalah jenis publikasi ilmiah. Di antaranya jenis kegiatannya adalah presentasi forum ilmiah. Yang kedua publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Yang ketiga publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan petunjuk guru. Kategori yang ketiga adalah karya inovatif atau KI yang meliputi menemukan teknologi. Yang kedua menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga membuat atau memodifikasi pedoman. Contohnya adalah pembuatan soal dan sejenisnya. Berikut saya secara global untuk fungsional guru berdasarkan Permendag PAN dan RB nomor 16 2019 bahwa guru pertama itu meliputi penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Kemudian untuk guru muda meliputi penata tingkat 3C dan guru muda tingkat penata tingkat 1 3D.
Dan kategori guru yang ketiga adalah guru madya, yang meliputi guru pembina, tingkatan pembina 4A, kemudian guru madya pembina tingkat 1 4B, dan guru madya pembina utama muda 4C. Tingkatan yang terakhir adalah guru utama, yaitu pembina utama madya 4D dan guru utama pembina utama 4E. Nah, selanjutnya ini adalah angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai penata muda tingkat A adalah 100. Jadi setiap lulusan S1, ya, S1 yang linear dengan tugas seorang guru, itu nilainya adalah 100. Jadi belum apa-apa sudah menunjukkan nilai 100. Itu sudah ke tingkat 3B, harus mengumpulkan nilai 150. Untuk 3C harus mengumpulkan nilai 200. Untuk 3D harus mengumpulkan nilai 300. Untuk pembina nilai 400. Untuk pembina B 550. Untuk pembina 4C itu 700. Untuk pembina utama madya 4D angka kredit 850. Dan untuk pembina utama 4E harus mengumpulkan nilai 50 angka kredit. Nah, di sini saya jelaskan untuk kenaikan tingkat setiap tingkat, ya, untuk kenaikan setiap tingkat. Guru pertama 3A, jika menginginkan naik ke guru pertama 3B, yang adalah harus memiliki pengembangan diri 3. Untuk PIK-nya belum dipersyaratkan, hanya harus memiliki 3 pengembangan diri yang diperoleh dari sertifikat pelatihan pengembangan diri, baik workshop maupun yang lainnya. Nanti akan kami jelaskan pengembangan diri sertifikat yang bagaimana yang diterima. Kemudian untuk guru pertama 3B, kalau ingin naik pangkat ke guru pertama 3C, itu yang harus dipenuhi, persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau dilihat dari nilai akumulatifnya adalah 50. Ya, 50 ini angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu diperoleh dari pembelajaran, pengembangan diri, dan PIK. Nah, untuk yang dari B mau ke 3C, ya, 3B mau naik ke 3C, yang harus dipenuhi itu memiliki 4 nilai PIK-nya 4, publikasi ilmiah atau karya inovatifnya 4, dirinya 3. Jadi minimal memiliki sertifikat 3 dengan jumlah jam 30. Jadi dari jumlah angka kredit PKB 7. Dan yang lainnya diperoleh dari angka pembelajaran dan unsur penunjang. Akumulatifnya adalah 50 yang diperoleh dari pembelajaran, PIK, dan pengembangan diri, terus ditambah unsur penunjang. Nah, setelah dapat ini, (3D) ke guru muda 3D. Angka kredit yang dipersyaratkan kita lihat adalah 50 angka kredit yang dipersyaratkan. Dari 3C ke 3D yang dipersyaratkan adalah 100. Dari 3C ke 3D yang dibutuhkan adalah 100 angka kredit yang dipersyaratkan. Nah, hal ini diperoleh dari mana? Yaitu 6 PIK. Ya, dari 6 PIK itu bisa berupa PTK,
bisa berupa makalah maupun yang lainnya, itu PIKI. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa PIKI bisa diperoleh dari 10 macam kegiatan. Kemudian ditambah dengan 3 pengembangan diri atau 3 sertifikat. Nah, untuk jenis PIKI-nya bebas, ya, macam PIKI-nya bebas. Dari 3C ke 3D harus PTK. Dari 3C ke bawah, dari 3B ke 3C, 3C ke 3D, itu PIKI-nya masih bebas, belum ada persyaratan harus PTK. Selanjutnya, untuk yang berikutnya, muda 3D ke guru madya 4A, itu jumlah angka kredit PKB yang dibutuhkan 8. Nah, 8 ini ada 1 persyaratan wajib, minimal ada 1 PTK. Minimal ada 1 PTK dan yang lainnya boleh dari yang lainnya. Dan ditambah dengan pengembangan diri dengan jumlah 4. Ya. Jadi jumlahnya ada 12 dari angka kredit PKB. Selanjutnya adalah guru madya 4A menuju guru madya 4B. Jumlah angka PKB yang dipersyaratkan adalah 12 dan pengembangan dirinya 4. Nah, macam PIKI yang wajib minimal 1 PTK dan 1 artikel yang dimuat dalam jurnal IS. Itu untuk menuju ke 4B. Selanjutnya untuk guru madya 4B ke guru madya 4C, mudah-mudahan di sini contoh ke Pak AB sampai ke 4D, persyaratannya yaitu menggunakan jumlah angka kredit PKB 12, pengembangan diri 4, jumlahnya 16, minimal 1 PTK dan 1 artikel dimuat jurnal ISSN. Jadi hampir sama dengan yang guru 4A ke 4B. Kemudian untuk yang guru 4B membutuhkan jumlah angka kredit PKB, PIKI, dan PD 14, pengembangan dirinya 5, minimal 1 PTK dan 1 artikel dimuat jurnal ISN dan 1 buku pelajaran ber-ISBN. Di sini ada presentasi ilmiahnya. Kemudian yang guru utama 4D ke guru utama yang 4E, ini kebutuhannya 20 jumlah angka kreditnya untuk yang PIKI dan pengembangan dirinya 5, totalnya 25. Untuk syarat wajibnya minimal 1 PTK, 1 artikel dimuat jurnal ISSN, dan 1 buku pelajaran ber-ISBN. Nah, itu kategori untuk kenaikan pangkat. Nah, ini macam-macam atau aturan yang melandasi penilaian angka kredit yang mulai 2013, yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tanggal 10 November 2019. Tadi sudah saya sebutkan ada 4 jabatan guru, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Selanjutnya sebutan untuk bandingnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian macam pengembangan profesi guru adalah pengembangan diri atau singkat PD, ada aplikasi ilmiah atau PI, ada karya inovatif atau KI. Kemudian jenis pengembangan dirinya bisa bersifat diklat fungsional, juga bisa
berupa kegiatan kolektif guru, yaitu dalam KKG. Dalam KKG misalnya ada penyusunan silabus, penyusunan RPP, penilaian, itu masuk ke dalam kegiatan kolektif guru. Yang kelima adalah macam-macam publikasi ilmiah, macam-macam PI yang bisa dilakukan oleh guru untuk kenaikan, untuk memenuhi angka PKB-nya, angka PKB-nya. Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah. Hasil penelitian atau PTK, ini yang biasa kita lakukan atau biasa dipakai oleh Bapak Ibu Guru menjadi primadona. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan ilmiah, yang karya ilmiah populer. Yang kelima, artikel ilmiah, ini yang bisa juga membuat artikel diterbitkan di koran-koran terbit di Kudus maupun di Jawa Tengah. Yang nomor 6 adalah buku pelajaran. Bapak Ibu Guru yang sudah bisa membuat buku pelajaran, nanti formatnya juga ada di buku 4 dalam penilaian PAK. Kemudian yang nomor 7 adalah membuat modul atau diktat. Kemudian yang ke-8, membuat buku bidang pendidikan. Yang nomor 9, membuat karya terjemahan, artinya menyadur sebuah buku berbahasa asing, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ke-10 adalah guru. Selanjutnya adalah macam-macam. Yang pertama, menemukan teknik guna. Yang kedua, menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat alat peraga. Yang keempat, mengikuti penyusunan standar pedoman dan membuat karya inovatif atau KI. Kenaikan pangkat ini adalah sebagai syarat golongan 3B ke atas. Dinilaikan dalam dupa guru pertama tidak, nanti dalam penyusunan dupa Pak Teguh yang menjelaskan tentang penyusunan untuk 3A itu ijazahnya nilai 100, angka kredit 100 dan angka kredit pembelajarannya adalah 10,5. Guru yang sudah lama baru dapat setelah menjadi guru. Nah, itu namanya itu nilai angka kredit. Tadinya nilai mendapatkan ijazah itu ya berarti tambah 40 menjadi 100. Jadi syarat untuk 3 guru yang pangkatnya 3B hasilnya adalah 9,5.
dalam dampaknya. Kemudian untuk sama nilainya 100 sebelumnya, kemudian untuk ijazah baru juga sama 100 nilai akumulatif ijazah. Kemudian angka kredit pembelajarannya adalah akumulatifnya, dan untuk angka adalah 29,75. Untuk unsur penunjang, misalnya sebagai pengurus organisasi profesi, itu angka kredit unsur penunjang angka kredit penunjangnya adalah 0,75. Saya tambahkan, pengembangan diri itu meliputi mengikuti diklat fungsional dan mengikuti kegiatan kolektif guru, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan atau Nah, ini pengertiannya, pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan keprofesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Diknas serta perkembangan ilmu pengetahuan atau seni. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan diklat fungsional atau melalui kegiatan kolektif guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti diklat atau fungsional, ini penilaiannya berdasarkan angka diklat dalam satuan jam efektif melaksanakan diklat itu biasa dituliskan di situ. Untuk diklat 30 sampai diklat 81 jam sampai dengan 182. Sampai dengan 400 jam, itu angka kreditnya 6. Kemudian antara 641 sampai dengan 910 jam, angka kreditnya, dan lebih dari kreditnya 15. Jadi misal ada Bapak Ibu guru mau naik pangkat ke 3B. Nah, ini kan nilainya cukup 1 sertifikat itu saja untuk naik ke -3B, karena angka kreditnya sudah 3. Tapi kalau seperti itu. Nah, diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan macam-macam kegiatannya dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun yang lain. . 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
Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Share screen-nya di depan lagi, Pak. Penilaian pengembangan diri, yang bukti fisik yang di Halo? Share Bisa screen-nya diikuti ya? tidak nampak, Pak. Dipresentasikan lagi, Pak, biar lebih jelas gitu. Sepertinya presentasinya keluar gitu, Pak. Untuk yang mana, Pak? Yang ini, Pak? Presentasikan lagi. Itu kan jenengan hanya Gini terlihat. aja, saya lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilakukan di belakang saya gitu aja, Pak. Oke, Pak, siap. Ya. Sudah cukup, Pak Tiono, untuk pemaparannya? Bentar. Oke. Saya lanjut sebentar ya, Pak ya. Nah, ini ketika mengajukan laporan pengembangan diri atau setelah mengikuti diklat yang perlu dilaporkan atau kerangka laporannya seperti ini. Ini dalam laporan kerangkanya itu bagian awal meliputi judul diklat yang diikuti, terus keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan, penyelenggaraan atau pelaksanaan diklat, kepala sekolah atau madrasah, serta fotokopi sertifikat pada bagian awal. Untuk bagian isi, untuk laporannya, yaitu berisi tujuan diklat, terus berisi isi materi diklat, kemudian tindak lanjutnya apa, kemudian dampaknya, yang adalah berupa matrik. Nah, berupa matrik seperti ini, sebagai ringkasan pelaksana diklat yang disajikan sebagaimana tabel ini. Itu dalam setiap mengikuti atau ingin menilaikan laporan pengembangan diri. Kalau kegiatan kolektif guru sebetulnya ini yang harus dilengkapi. Ya, laporannya harus ada lebih banyak nilainya. Ini minimal mengikuti 3 kali pertemuan dalam kegiatan kolektif guru, bisa KKG atau yang lainnya. Ini macam-macamnya. Tidak kelihatan Pak Tiono masalah skers. Ya, presentasikan sekarangnya belum Pak. klik, Pak Tiono. Makanya tadi Kelihatan. Ya, gitu. Pak Betul. Teguh, Pak Teguh. Ya, maaf suaranya di saya kurang jelas ini. Kayak gini aja. Untuk ketika melampirkan sebuah laporan pengembangan diri, ini harus memenuhi beberapa persyaratan supaya tidak ditolak. TPL diklat yang diperoleh bukan dari diklat fungsional sesuai. Jadi harus sesuai dengan tugas dan fungsi seorang guru kelas. Misalnya seorang guru mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan tugas seorang guru, itu berarti tidak sesuai dengan tugas dan fungsi guru, berarti diklat yang diajukan terus laporan pengembangan diri atau sertifikat yang jamnya kurang dari 30 ini juga tidak bisa dinilai.
kurang dari sertifikatnya tertuliskan hanya jumlah jamnya 20 jam atau hanya tidak bisa dinilai dalam pengembangan diri. Masuknya nanti ke unsur penunjang guru. Apa itu siapa? Apa? Ya. Halo Pak Tiono. Cek, halo. Suaranya kok menghilang Pak Tiono. Cek, halo Pak Tiono. Sebentar Pak, sebentar. Pak Tiono, presentasikan caranya, klik dulu ya Pak Tiono, karena jenengan tadi bicara memaparkan materi, ternyata tidak masuk, share screen-nya belum masuk, jadi teman-teman ini melihat wajahnya Pak Tiono saja gitu, jadi yang jenengan presentasikan ini belum diklik, jenengan klik dulu baru presentasi. Masuk Pak? Iya benar. Yang tadi yang terakhir Pak, yang terakhir tentang contoh format laporan, dari situ tadi tidak kelihatan, jadi teman-teman contohnya itu seperti apa itu tidak kelihatan tadi Pak, itu Pak. Ya, halo. Jenengan klik presentasikan sekarang, jenengan buka mic-nya, terus, oke. Ya sudah. Sudah Pak. Ya, masuk ini. Oke, sudah? Sudah. Ini sudah masuk? Sudah masuk, oke lanjut. Ya Pak, sudah. Lanjut. Oh ya. Ini ya, tadi untuk penilaian berarti mengulang dari sini lagi. Pak, itu tadi sudah Pak. Yang contoh format laporan Pak, dari situ tadi yang belum muncul. Yang contoh laporan. Laporan ini loh yang untuk sertifikat itu. Mulai dari situ tadi yang nggak kelihatan. Hilang. Oh ya. Ini ya. Ini untuk kerangka dalam penyusunan laporan ya. Nah, dalam kerangka ini meliputi bagian awal, ada bagian isi dan bagian akhir. Awalnya itu meliputi memuat judul diklat yang diikuti, keterangan kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, kemudian lama waktu pelaksanaan diklat, kemudian ada surat penugasan, penyelenggara atau pelaksana diklat siapa, ada surat tugas atau surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Kemudian dalam laporan bagian isi, itu meliputi secara ringkas. Yang C adalah tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya setelah mengikuti diklat itu apa, kemudian tensi guru dalam peningkatan mutu KPM dan siswanya. Yang kelima adalah penutup. Kemudian di bagian akhir, laporan berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang dicatat. Itu secara ringkas, nama diklat, tempat kegiatan, jumlah
nama diklat, nama penyelenggara kegiatan, dampaknya apa. Nah, ini kerangka ini Pak, semuanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun madrasah maupun di luar sekolah atau madrasah seperti KKG, MGMP, KKKM bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Macam kegiatannya bisa lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok musyawarah atau kerja guru, susunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran. Yang kedua, kegiatan ilmiah seperti seminar, uji panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lainnya. Misalnya sebagai penyanyi 0,20. Nah, secara ringkasnya ini macam kegiatan kolektif yang diikuti guru. Untuk lokakarya, untuk misalnya KKG, kurikulum, atau pembuat RPP, membuat silabus bersama, itu dengan minimal 3 kali pertemuan mendapatkan nilai 15 atau akhirnya 0,5 guru. Itu nilainya 0, temuan. Kemudian kolasium, diskusi panel, dan lainnya. Kalau sebagai pembahas itu angka kalau sebagai peserta 0,1. Yang sesuai dengan tugas itu juga nilainya 0,1. Bukti fisik yang dilampirkan dalam kegiatan kolektif guru adalah berupa fotokopi surat tugas dari instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Untuk terima kasih. Sama untuk formatnya. Ya. Mungkin nanti bisa di-share share materinya ya, Pak Tiono. Untuk penyusunannya. Ya, nanti kita share. Ya. Nah, ini kalau ada misalnya mengapa saya mengajukan tidak dinilai, ini beberapa alasan, sebetulnya banyak penolakan, macam-macam penolakan baik pengembangan diri maupun PIKI, ada berapa saja. Jadi ketika kita mengajukan pengembangan diri atau mengajukan penilai tidak dinilai, itu alasannya apa? Itu sebetulnya ada dalam buku 4. Itu banyak penolakan-penolakannya. Di sini saya hanya mengambil beberapa. Kalau saya ceritakan semua banyak sekali nanti. Ini misalnya ini diklat, mengikuti diklat fungsional, tapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya seorang guru. Nah, maka ini juga tidak bisa dinilai sebetulnya. Dan mengikuti diklat yang kurang dari 30 juga tidak bisa dinilaikan dalam pengembangan diri. Bisanya hanya di dalam dimasukkan kepada unsur yang guru, penunjang angka kredit. Surat diklat fungsional tidak lengkap atau tidak ada surat tugasnya atau tidak ada fotokopi STP, sebetulnya tidak bisa dinilai.
Nah, kegiatan dari guru yang dilakukan tidak termasuk untuk membayar misalnya dikategorikan pada kegiatan kolektif guru. Terus misalnya membuat laporannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis, ini juga tidak bisa dinilai. Ini tidak ada surat keterangannya, mengikuti kegiatan juga tidak bisa dinilai. Pengembangan yang sudah ke dalam olehannya itu sebelum masa penilaian, bahwa sertifikat yang belum dinilaikan pada masa penilaian yang lalu bisa dinilaikan dengan menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah kalau sertifikat itu belum pernah dinilaikan. Itu tadi pengembangan diri. Kalau yang publikasi misalnya mengajukan PTK, yang PI publikasi ilmiah ini terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa publikasi ilmiah tersebut tidak atau plagiat, nah itu juga tidak bisa dinilai. Data yang tidak konsisten, misalnya Papringan misalnya, kemudian untuk kalimat berikutnya ada SD Negeri 3 Papringan konsisten, atau lokasi nama sekolah yang tidak konsisten atau dipalsukan, itu juga lebih dari 2 buah PT. Yang dihasilkan kurang sesuai dengan waktu pelaksanaan yang tersedia. Nah, Bapak Ibu guru tahu sendiri itu karya asli atau tidak, lebih tahu. Nah, seandainya ada penolakan pun kita harus mawas diri. Ya, kalau memang ingin diterima PTK-nya ya harus merupakan hasil karya sendiri atau memang tidak plagiat atau tidak sama dengan orang lain. Setidaknya dalam menilaikan hasil itu tahunnya berbeda, namun ada kesamaan dalam laporannya. Nah, ini juga menjadikan tanda tanya pada tim penilai sehingga kadang tidak diloloskan, gagal untuk dinilai. Ya, ini. Kemudian untuk yang dari 4A ke 4B itu ya kadang ada publikasi ilmiah berupa masa yang belum ber-ISSN, itu juga tidak bisa dinilai, biasanya dikembalikan. Jadi ketika kita mengajukan sebuah artikel ilmiah untuk dijurnalkan, harus melihat apakah itu sudah ber-ISSN.
selanjutnya ini yang sering kita lakukan untuk tulisan ilmiah populer, yaitu berupa guntingan clipping atau tulisan dari media dan tidak jelas nama media massa serta tanggal terbitnya juga tidak bisa dinilai, harus dilengkapi. Kemudian harus ada surat pernyataan dari kepala sekolah tadi. Jadi ketika kita ingin mengajukan artikel populer yang dimuat di surat kabar, syaratnya itu harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa itu asli dan kapan dimuatnya oleh surat kabar apa, itu harus jelas, harus ada. Ini jenis sastra. Nah, tadi seperti yang dalam PI itu kan ada yang dari sastra. Nah, dari sastra itu sebenarnya kita bisa membuat sebuah buku yang di ISBN-kan untuk membuat puisi itu bisa menjadi satu buku. Ya, membuat puisi 20 puisi dikumpulkan dalam satu buku kemudian diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN. Nah, itu nanti akan bisa nilainya adalah 2 kalau tidak 3. Nah, itu presentasi dari saya. Kembalikan ke host. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutiono telah memaparkan penilaian angka kredit yang luar biasa, di mana syarat sampai bentuk apa yang harus dilengkapi dalam pengajuan penilaian angka kredit ini sangat-sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa untuk menjadi pedoman dalam pembuatan penilaian angka kredit. Terima kasih Pak Tiono. Acara yang selanjutnya adalah pembuatan dupak yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Supriyanto. Kepada Bapak Teguh Supriyanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya jelas pada Pak? Jelas ya Pak itu suara saya? Jelas sekali Pak. Jelas sekali. Jelas. Baik. Monggo. Baik, yang terhormat Kepala Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Bapak Sularto. Yang kedua, yang terhormat Bapak Jamaluddin selaku Ketua Tim PAK di Kecamatan Kaliwungu beserta rekan-rekan. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar di pagi hari ini. Di sini saya mendapat jatah untuk menjelaskan tentang, bukan menjelaskan ya, kita belajar bersama tentang mengisi dupak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nanti bisa dapat membuat dupak sendiri-sendiri, tidak usah menggantungkan kepada orang lain, operator atau guru-guru teman-teman yang lain. Gitu. Langsung saja kita mulai belajar bersama tentang pengisian dupak. Bentar. Ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja untuk pengisian dupak. Di dalam pertama yang kita sebut dupak itu apa? Dupak adalah merupakan daftar usulan
penetapan angka kredit. Yang dinilai dalam DUPAK adalah 1. pendidikan, 2 adalah pembelajaran yang kita lakukan, yang ketiga PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan unsur penunjang tugas kita sebagai guru. Di dalam DUPAK nanti ada 4 lampiran. Lampiran yang pertama adalah daftar usul penetapan angka kredit. Lampiran yang kedua adalah surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran dan tugas tertentu. Yang ketiga, surat pernyataan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan surat pernyataan melakukan kegiatan tambahan. Langsung saja, DUPAK yang kita pakai adalah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara tahun 2010. Pengisiannya adalah sebagai berikut. Nomor kita isi dengan agenda di sekolah masing-masing kita. Itu nanti minta pada yang mengisi administrasi di sekolah kita. Ya. Terus selanjutnya ada instansi. Instansi kita adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Selanjutnya masa penilaian. Ini diisi dengan masa penilaian, periode penilaian. Yang akan kita buat nanti adalah tahun 2020, berarti 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk nama NIP, ini adalah data keterangan perseorangan yang saya yakin jenengan semua sudah tahu untuk pengisiannya, karena berdasarkan SK di situ juga ada nomor seri karpet. Sebagai contoh yang sudah jelas, ini punya saya sendiri, ya. Nomor di sini sudah jelas. Terus instansi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Masa penilaian 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nama jelas, NIP, NUPTK jelas, nomor seri karpet jelas sudah punya semua yang sudah PNS, terus tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pangkat golongan, TMT. Nah, bagi PNS baru itu jabatan guru belum punya, jadi dikosongi. Jabatan guru tidak usah diisi karena panjenengan semua belum punya jabatan guru. Terus masa kerja lama itu sesuaikan dengan yang ada di SK panjenengan. SK yang jenengan punya, berapa tahun dan berapa bulan. Ya. Terus masa kerja baru itu dihitung masa kerja lama ditambah dengan masa kerja yang sampai Desember 2020. Jenis guru jelas, ada yang guru kelas, ada yang guru mata pelajaran. Alamat sekolah jelas, alamat sekolah panjenengan, SD-nya mana, alamat rumah. Lanjut. Untuk pengisian yang unsur yang dinilai, yang pertama itu ada unsur utama. Unsur utama itu ada 3. Yang dinilai adalah pendidikan, pembelajaran, dan PKB. Kolom ini yang lama, ini diisi buat Bapak Ibu yang sudah memiliki PAK, baik itu PAK tahunan atau PAK kenaikan tingkat. Bagi PNS yang baru, karena panjenengan membuat PAK dasar, yang lama ini nanti nilainya kosong semua, tidak usah diisi. Nah, ini PAK baru jenengan yang isi. Pendidikan berapa, 100, kalau S1 100, yang sesuai, yang linear. Terus, nanti di selanjutnya. Ini jumlah itu merupakan jumlah dari unsur lama dan unsur baru dijumlahkan. Sebagai contoh, ini kemarin ada teman yang membuat PAK dasar. Contoh, untuk
untuk PAK dasar. Mengikuti pendidikan S1 sarjana. Ini yang lama kosong, yang baru diisi 100. Terus prajabatan itu yang lama kosong, jenengan kan baru ikut prajabatan, itu diisi nilainya 3 karena jamnya 100 berapa itu ya, itu nilainya 3. Jumlah di bawahnya. Selanjutnya dari unsur pembelajaran yang dinilai adalah sistemnya paket. Jenengan golongan 3A itu nilainya 10,5. Kalau 3B nanti akan turun menjadi 9,5. Terus dijumlahkan. Sekarang untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk unsur utama. Bisa ada diklat, ada lokakarya, ada seminar yang bisa jenengan masukkan, yang jenengan ikuti selama tahun 2020 bisa dimasukkan. Yang pertama, diklat yang jumlah jamnya antara 30 sampai 80 mendapatkan nilainya dianggap adalah 1. 81 sampai 180 nilainya 2. Baik, saya tidak akan menjelaskan itu karena tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Tiono secara gamblang. Saya lanjutkan. Untuk unsur penunjang tugas guru yang sering kita lakukan secara umum saja, ya. Biasanya yang sering kita lakukan adalah sebagai pengawas ujian. Tapi karena di tahun 2020 ini tidak ada ujian, maka tidak usah diisi. Ya. Terus menjadi anggota organisasi profesi. Kalau di organisasi tersebut jenengan menjadi pengurus, nilainya 1, nanti ditaruh di sini di baru ya. Kalau menjadi anggota 0,75. Demikian juga PGRI dan pramuka. Selanjutnya kita mengisi yang lampiran kedua, yaitu surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan tertentu. Kalau untuk data yang pertama, diisi dengan yang atas sudah diisi dengan data kepala sekolah, yang bawah diisi dengan data guru yang dinilai. Ini ditulis dengan tahun, dengan guru, berarti guru kelas, tahunnya tahun berapa, banyak ada tahunnya, berarti tahun 2020. Nah, untuk EKG dinilai jenengan isi saja dengan nilai panjenengan yaitu golongan 3A itu adalah 10,5, di mana 10,5 kategorinya adalah baik. Ini contoh yang sudah ada. Jadi ini nilainya untuk PAK dasar atau golongan 3A itu adalah 10,5, kategorinya baik. Untuk lebih jelasnya ini adalah tabel dari nilai-nilai pembelajaran panjenengan yang dinilai secara paket. Karena diambil yang kategori baik. Untuk 3A 10,5, 3B 9,5, 3C 20,25, 3D 19,5 dan seterusnya. Ya. Kita lanjut ke lampiran ketiga. Lampiran ketiga adalah isinya tentang pengembangan diri atau profesi berkelanjutan. Kita isi dengan nama di sini di kolom yang kedua, kita isi dengan nama diklat atau pengembangan diri yang kita ikuti. Ya. Kita ikuti misalnya pelatihan apa. Sini menyusun
Kalau publikasi mungkin kalau PAK dasar biasanya belum membuat. Ya. Kita lanjutkan saja. Nah, tanggal ini dengan isi aja dengan tanggal pelaksanaan diklat atau pengumuman diri yang dengan lakukan. Satuan hasil itu bisa diisi dengan sertifikat karena dengan mengikuti pelatihan itu adalah hasilnya sudah mendapat sertifikat. Ya. Jumlah volume kegiatan dengan berapa kali? Berarti 1 kali dengan isi dengan angka 1, terus angka kreditnya tinggal lihat jamnya berapa yang dengan ikuti. Kalau 30 sampai 80 nanti nilainya 1, terus nanti kita jumlahkan di belakangnya. Bukti fisiknya yang disiapkan apa? Fotokopi sertifikat, surat tugas, dan laporan. Itu aja kalau pengumuman diri. Ini sebagai contoh yang kemarin saya ikuti. Ini karena di tahun 2000 ini mendapatkannya di tahun 2019. Tapi saya gunakan di tahun 2020 karena belum pernah saya gunakan. Ya. Selanjutnya ke lampiran yang keempat, yaitu surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas. Untuk identitas sudah jelas, jenengan bisa semua ngisi pasti. Masuk NIP, nama, jenengan sama kepala sekolahnya sudah tahu semua. Ya. Nah, untuk ini diisi dengan misalnya jenengan menjadi pengawas ujian, kan jenengan isi aja menjadi pengawas ujian, tanggalnya berapa kali 1 tahun, terus angka kreditnya berapa. Kalau pengawas ujian itu 0,08 ya, nilai angka kreditnya. Selanjutnya untuk itu juga termasuk menjadi anggota kooperatif, menjadi anggota PGRI, jenengan masukkan ke sini. Kalau pengurus itu nilai angka kreditnya 1, kalau anggota angka kreditnya 0,75. Juga untuk keanggotaan pramuka. Ya. Dengan kegiatan angka kreditnya ini pengajuan 0,08. Kalau menjadi pengurus PGRI itu nilainya 1, menjadi anggota PGRI nilainya 0,75, menjadi anggota pramuka nilainya 0,75. Jumlah. Terus bukti fisiknya apa? Adalah surat keterangan kalau jenengan anggota. Kalau jenengan sebagai pengurus, bukti fisiknya adalah fotokopi surat keputusan pengurus. Ini sebagai contoh, 1 menjadi anggota PGRI aktif, tanggalnya Januari sampai Desember 2020. Terus keterangan, volumenya 1, angka kreditnya 0,75, jumlah 0,75, divisinya adalah surat keterangan. Nah, ini kelengkapan yang harus jenengan siapkan, yang disertakan dalam dupak. Yang pertama, dupak itu tadi lampiran 1, 2, 3, 4 jenengan buat semua, tanda tangani. Terus yang selanjutnya adalah dokumen kepegawaian. Ada konversi NIP yang punya, Karpet, SKP ini punya semua, CPNS, PNS, SK kenaikan pangkat terakhir, Serdik bagi yang punya kenaikan pangkat terakhir, penyesuaian tahunan urut jabatan, ijazah terakhir. Terus bukti fisik pembelajaran, ada fotokopi SK mengajar, dengan mengajar kelas berapa atau mata pelajaran apa. Terus fotokopi PKG, lengkap PKG-nya. Ya. Terus untuk
Bukti fisik PKB adalah fotokopi STTPL yang jenengan ikuti atau sertifikat dan laporannya. Terus bukti fisik unsur penunjang yang harus jenengan siapkan adalah surat, kalau jenengan anggota adalah surat keterangan sebagai anggota organisasi itu, atau kalau jenengan menjadi pengawas ujian adalah surat tugas menjadi pengawas ujian. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Teguh Supriyanto telah memaparkan bagaimana membuat dupak dengan gamblang. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan nanti mungkin Pak Teguh bisa nge-share format untuk dupaknya, terus Pak Tiono juga nge-share untuk materinya tadi. Jadi ini luar biasa sekali, pemateri kita sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Di sini sudah ada 2 yang angkat tangan. Yang pertama Bapak Heru Sulistiono, yang kedua Bapak Argo. Monggo bisa saya persilahkan Pak Heru atau Pak Argo untuk bertanya. Halo, halo Pak Heru, Pak Argo. Oh ternyata anda nyaut. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Bapak Ibu guru yang lain, kalau ada yang mau bertanya secara langsung kepada pemateri kita, Pak Sutiono dan Pak Teguh, bisa lewat kolom chat atau langsung bertanya. Atau sudah cukup, Bapak Ibu? Kayaknya sudah jelas ini Pak Teguh sama Pak Tiono, tidak ada yang bertanya ini. Saya persilahkan kok, tidak ada yang bertanya. Dan jelas saya malah bingung. Ada tambahan dari Pak Teguh, Pak Tiono, ataupun Pak Jamal sebagai pengisi mungkin tentang materi PAK ini, biar Bapak Ibu ini lebih mantap gitu. Ya, intinya Pak Fitri, kalau ada yang kurang jelas bisa konsultasi langsung, karena seperti ini kalau lewat online seperti ini memang kurang jelas. Jadi kalau memang butuh ya hubungi ke tim PAK dalam wilayah masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutiono. Mungkin ada tambahan lagi Pak Teguh? Ya, sama. Nanti kalau kurang jelas, nanti bisa menghubungi di wilayah masing-masing agar bisa lebih jelas. Itu aja Pak. Karena dengan keterbatasan saat ini memang susah kalau untuk menjelaskan. Ya, benar. Tetapi ini saya sangat memberi apresiasi, penjelasannya luar biasa ini sebenarnya. Tergantung Bapak Ibu nanti, ini nanti ada rekamannya, nanti bisa dilihat di YouTube kami, Sahabat Guru Hebat, sama di rekaman nanti saya share secara langsung, karena ini saya rekam dan nanti akan saya masukkan ke YouTube, seperti itu. Biar Bapak Ibu bisa melihat ulang lagi, serta mungkin kalau kita praktek langsung sebenarnya lebih bagus lagi Pak. Mungkin nanti ada webinar lagi, kita khususkan pembuatan dupak, jadi kita langsung praktek buat dupak, biar Bapak Ibu guru ini bisa membuat dupak secara sendiri. Karena apa? Karena ini masih pandemi Pak, kalau kita bertemu langsung juga mungkin
was-was juga, saling curiga, daripada seperti itu mungkin di lain waktu nanti kita adakan lagi tapi khusus pembuatan dupa. Nanti Pak Teguh, Pak Tiono bisa menjadi pemateri lagi, kita bareng lagi gitu. Kalau datang satu-satu ke rumah oke-oke saja, tetapi karena masih pandemi, nah kan kita juga jaga diri kita masing-masing seperti itu. Jadi ini mungkin cara yang bisa kita lakukan dan bisa langsung berlatih juga. Jadi ketika kita ikut webinar seperti ini, nanti buka laptop lagi satu sambil melihat dilatih, kita bisa langsung membuat. Itu Pak Teguh, mungkin tambahan dari saya. Ada lagi yang monggo, masih saya buka untuk sesi tanya jawab. Itu untuk nanti biar jelasin Pak Jamal aja, untuk pengumpulan dupaknya nanti kita batasi sampai tanggal berapa gitu. Oke. 2020, monggo Pak Jamal menanggapi. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah menerangkan, apabila Bapak Ibu Guru nanti konsultasi bisa melalui daerahnya masing-masing. Misalnya untuk Papringan, Gamong, Bakran, Kerapiak, Brabtan Kidul pada Pak Tiono, kemudian Mijen, Sidoarjo, Blimbing Kidul, dan SD 1 Garung Kidul bisa pada Pak Masdi. Untuk Kedung Dowo, Setro Kalangan, Kalangampel, dan Garung Lor lewat Pak Teguh. Kemudian Kaliwungu, Banget, Pelambatan Lor, dan 2 Garung Kidul lewat Pak Fitrianto. Itu adalah untuk tempat konsultasi. Apabila ada hal-hal yang perlu dilaksanakan, karena kita pada bulan Februari ini kita harus membuat PAK dasar, dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan membuat PAK tahunan, kita beri waktu sampai minggu akhir bulan Februari. Akhir bulan Februari. Untuk Bapak Ibu semuanya nanti bisa konsultasi lewat pembagian wilayah tersebut. Apabila kita masih dalam pandemi, besok juga kita akan laksanakan Google Meet yang kedua. Dan yang saya terangkan tadi berguna sekali untuk PNS Angkatan 2019. Untuk yang diterangkan oleh Pak Teguh dan Pak Tiono, berlaku untuk semua PNS. Berlaku semua PNS yang sudah mempunyai jabatan fungsional. Yang sudah mempunyai jabatan fungsional. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, yaitu kita laksanakanlah tugas-tugas tersebut mumpung dibuka. Kita laksanakan tugas tersebut mumpung ada kesempatan, malah kita laksanakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hanya itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal sudah memberi penjelasan bahwa untuk PAK tahunan dibatasi sampai tanggal 28 Februari ya Pak, jadi akhir Februari. Itu terus nanti jika memang kita perlukan untuk webinar, ini saya yakin sebenarnya gini Pak, untuk webinar ini bisa kita lakukan dengan cara tadi 1 SD buka proyektor 1, saya yakin ketika membuka proyektor 1, yang lain tetap membuka laptop yang lain, kita langsung praktek, insya Allah bisa Pak. Jadi nanti kapan waktunya kita adakan seperti ini aja, daripada satu-satu ke rumah, itu kayaknya jadi menjelaskannya dong satu-satu. Kalau kita seperti ini, jadi Bapak Ibu Guru langsung kalau webinar memang kita jam 9, mulai jam 9. Jadi jangan seperti ketika kita mau rapat, undangan jam 9, masuknya jam 10. Ini tidak bisa kita lakukan. Jadi kita on time. Jam 9 ya jam 9.
Jadi tadi jam 7:30 kita sudah mulai, Pak Larto sudah siap seperti itu. Jadi besok ketika kita memberikan pengumuman, jadi diwajibkan untuk satu SD membuka satu laptop untuk diproyektorkan. Jadi nanti yang lain bisa mengikuti. Ini yang bisa saya tambahkan agar apa, Bapak Ibu guru seluruh PNS yang ada di Kecamatan Kaliwungu ini mengetahui. Jadi jangan sampai loh aku dikandani, nah ini loh. Jadi di grup guru Kaliwungu ini sudah ada info-info yang kadang kita sampaikan. Jadi tolong untuk bisa dipahami seperti itu. Itu dari saya. Apakah cukup, Pak Teguh, Pak Tiono, Pak Jamal? Cukup, bisa sambung lain waktu, Pak. Oke, Pak Tiono. Untuk karena sudah tidak ada yang bertanya dan sesi ini sudah selesai, jadi untuk acara penutup, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, Pak Tiono, dan Pak Teguh bisa bermanfaat sehingga Bapak Ibu mengetahui apa itu PAK, apa itu dupak, ya tidak dupak-dupaan, tapi ini daftar usul penilaian angka kredit, ya disingkat dupak. Kalau PAK ini penilaian angka kredit, jadi Pak sama dupak, jadinya bukan dupak Pak gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Terima kasih. Saya akhiri. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.